yang paling sulit adalah TWK, maka di video ini kita wajib belajar materi TWK. Yuk, persiapkan diri kalian, kita bahas soal-soal terbaru TWK persiapan CPNS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali ke channel Privat Al Faiz. Yup, spesial banget. Kita bahas materi TWK yang sudah ditunggu oleh teman-teman pejuang CPNS tahun ini. TWK-nya bakal hot banget, pilihannya bakal rumit. Soalnya bener-bener menggocek teman-teman. Gak usah lama-lama kak, langsung aja siapin alat tulisnya dan kita mulai. Untuk menjaga keutuhan bangsa, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya radikalisme, intoleransi, dan ekstremisme perlu dilakukan. Salah satu bentuk tindakan yang tepat adalah dengan melakukan aksi nyata dalam aspek sosial. Bentuk aksi nyata yang tepat dalam lingkup sosial adalah, oke, aku bacain pilihannya, teman-teman yang mau jawab boleh banget. Yang A, menyelenggarakan program pelatihan kewaspadaan dan keamanan bagi masyarakat di daerah-daerah rawan konflik atau terorisme. Yang kedua, pengembangan program ekonomi kerakyatan untuk memberdayakan masyarakat secara ekonomi dan mengurangi ketimpangan sosial. C, membuka ruang diskusi dan dialog antar umat beragama untuk membahas isu-isu sosial yang sensitif dan memperkuat toleransi antar umat beragama. D, membuat poster atau spanduk dengan pesan-pesan mengenai pentingnya menjaga kerukunan. Dan terakhir E, membuat program kemitraan antara masyarakat dan kepolisian atau TNI dalam hal pemantauan dan pelaporan aktivitas yang mencurigakan. Kalau kita baca pilihannya, wah bener ini kak, ini soalnya hot banget, pilihannya terlihat semuanya benar. Lalu bagaimana dengan soal tes CPNS yang seperti ini? Maka ada beberapa tips, yaitu teman-teman saran dari aku, kuasain konsepnya dulu. Jadi banyak baca materi-materi penting yang memang muncul di tes CPNS. Teman-teman juga bisa dapetin patokan materinya itu di buku Al Faiz, yaitu buku SKD terbaru ya teman-teman ya, di Al Faiz. Nanti teman-teman tinggal cek di kolom deskripsi ada. Yang kedua, setelah pahami konsepnya, tahu materi apa yang keluar, maka yang kedua teman-teman harus cari kata kunci dari soalnya. Nah, kira-kira di soal ini kak, salah satu bentuk tindakan yang tepat adalah dengan melakukan aksi nyata, yaitu dalam aspek sosial. Nah, di soal ini jelas bagaimana cara menjaga keutuhan bangsa dari berbagai ancaman radikalisme, intoleransi, atau ekstremisme juga gitu. Nah, yang bisa kita lakukan dalam aspek sosial itu mana? Berarti kemungkinan di dalam pilihan A, B, C, D, E ini kemungkinan semuanya itu merupakan bentuk penjagaan untuk menjaga keutuhan bangsa. Namun mana yang sesuai dari aspek sosial? Nah, maka yang ketiga nanti perbanyak latihan ya. Perbanyak latihan akan membuat kalian terbiasa teman-teman. Bisa dengan tryout ataupun nonton YouTube seperti ini. Nah, oke, yang A, menyelenggarakan program pelatihan kewaspadaan dan keamanan. Berarti ini fokusnya ke dalam program waspada dan keamanan untuk menjaga keutuhan, namun bukan dalam aspek sosial. Maka teman-teman yang jawab A, jelas kegocek. Yang B, pengembangan program ekonomi kerakyatan untuk memberdayakan masyarakat secara ekonomi. Ya, ini merupakan bentuk penjagaan bisa juga, namun dalam aspek ekonomi. Maka ini salah teman-teman. Nah, gitu. Jadi harus tepat menjaga keutuhan untuk radikalisme ya, terhadap radikalisme, intoleransi, kemudian ekstremisme. Nah, dalam aspek sosial, maka jawaban yang paling tepat adalah membuka ruang diskusi. Bentuk aksinya membuka ruang diskusi dan dialog antar umat beragama untuk membahas isu-isu sosial yang sensitif. Untuk memerangi bahaya radikalisme, intoleransi itu bisa dengan cara kita menanamkan pemahaman dan karakter yang kuat, terutama karakter Pancasila ya. Yang kita bisa membahas atau berdialog antar umat beragama, membahas isu-isu sosial yang sensitif. Dan tujuannya juga untuk memperkuat toleransi antar umat beragama. Ini merupakan bentuk penjagaan dalam aspek sosial dan sesuai dengan permintaan soalnya. Jadi harus seperti itu. Ya, pahami konsepnya, kemudian cari kata kunci di soalnya, biasanya terletak di kalimat-kalimat akhir. Kemudian yang ketiga, perbanyak latihan teman-teman. Yuk, jawabannya yang C.
Kita yel-yel dulu teman-teman. Ciro lupa karena C itu cinta. Oke, semangat para pejuang CPNS tahun ini. Kita akan temenin kalian. Kita bahas soal-soal FR yang kemarin udah muncul di 2023. Jadi soalnya bakal terbaru banget ya. Semangat buat teman-teman. Terima kasih juga yang udah subscribe, udah like, udah share. Semoga dukungan teman-teman untuk channel pendidikan ini bisa membuat channel ini makin berkembang, membantu teman-teman pejuang CPNS seluruh Indonesia. Semangat! Ternyata di soal CPNS 2023 kemarin masih ada beberapa soal yang semi hafalan seperti nomor 2. Dan aku juga dapat beberapa gambaran dari teman-teman yang sudah tes ya. Jadi pemahaman konsep ya, pengetahuan terhadap materi-materi dasar, materi penting di TWK ini perlu sekali teman-teman. Oke, sekarang terkait undang-undang. Nah, kita akan coba kerjain nomor 2. Teman-teman coba jawab di kolom komentar ya. Presiden dan MA mempunyai hubungan ketika menjalankan aktivitas kenegaraan. Misalnya, kala terjadi uji peraturan perundang-undangan di bawah UU, memberi garasi atau rehabilitasi, menetapkan hakim agung, dan ketika presiden mengucap sumpah presidennya. Presiden atas pertimbangan MA memberikan pemulihan nama baik kepada seseorang. Disebut dengan apa? Nah, yang A, presiden berhak memberikan garasi kepada garasi teman-teman ya. Presiden berhak memberikan garasi kepada seorang atau atas keputusan MK dengan pertimbangan kebijakan secara konstitusional. B, presiden berhak memberikan rehabilitasi kepada seorang atas keputusan MK dengan mempertimbangkan kebijakan secara konstitusional. C, presiden berhak memberikan abolisi kepada seorang atas keputusan MK dengan mempertimbangkan kebijakan secara konstitusional. D, presiden berhak memberikan amnesti. Dan terakhir, presiden berhak memberikan oligarki kepada seorang atas keputusan MK. Nah, kita perlu pengetahuan nih. Oh, berarti terkait pemulihan nama baik Kak, ini berhubungan dengan pasal berapa? Cirelu. Betul banget, pasal 14. Oh, terkait ayat 1 dengan ayat 2 Kak. Kita coba cek teman-teman. Dalam pasal 14 ya, perubahan, setelah terjadi perubahan ya, menyatakan bahwa presiden memberi garasi dan rehabilitasi dengan pertimbangan dari MA. Sedangkan kalau presiden memberikan amnesti dan abolisi itu pertimbangan dari DPR. Maka ini kata kuncinya dari MA. Berarti rehabilitasi dan garasi. Ya, garasi lagi, gerasi, kok garasi lagi teman-teman ya. Gerasi dan rehabilitasi. Nah, kira-kira menurut teman-teman ya, jawaban yang tepat itu mana nih? Terkait apa Kak? Terkait pemulihan nama baik. Oke, mana kira-kira? Nah, gerasi itu juga masuk ke dalam pengampunan hukuman ya. Kemudian ada amnesti atau penghapusan hukuman ya kan. Nah, di sini untuk pemulihan nama baik ya, atas pertimbangan dari MA, maka yang paling tepat adalah rehabilitasi. Yaitu presiden memberikan rehabilitasi kepada seseorang atas keputusan MK dengan mempertimbangkan kebijakan secara konstitusional. Jawabannya yang B. Bisa yuk. Karena kita bahas soal-soal yang terbaru, harapanku teman-teman makin siap ya dengan soal-soal yang terbaru yang menurut aku sangat hot seperti ini. Makanya Alfaiz coba sajikan soal-soal hot untuk membantu para pejuang CPNS tahun ini yang kemarin mungkin kurang beruntung, harusnya tahun ini beruntung teman-teman. Pokoknya aku tunggu juga di Instagram Privat Alfaiz atau Instagram pribadi aku, Febrian Alfaiz, buat gabung ke grup Telegram bareng sama kita diskusi bersama. Lanjut. Nah, ini testimoni teman-teman dari Kak Muhammad Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Faiz, sore ini saya melaksanakan SKD. Alhamdulillah CPNS Kemendikbud. Nilainya luar biasa Kak, Masya Allah gede nilainya. Terima kasih banyak Kak atas jasa penyediaan materi dan TO-nya. Saya ambil TO 1 sampai 9 dan sangat membantu sekali dalam belajar sekitar 1 bulan terakhir. Video pembahasannya juga sip. Mohon doanya agar semoga saya lulus untuk tahap SKB. Amin. Semangat Kak. Jadi Privat Alfaiz teman-teman sudah tersedia di website privatalfaiz.id. Gaspol, ini soal-soal terbaru. Buktikan dulu teman-teman. Monggo. Kalau misalkan soal yang kurang hot, monggo balik ke video ini boleh komen. Kak, TWK-nya biasa aja, boleh komen ya. Buktikan dulu ya. Mungkin teman-teman bisa nyoba di beberapa paket ya. Privat Alfaiz yang super terbaru dan hot teman-teman ya. Alhamdulillah lolos rankingan Kemendikbud Kak Faiz, makasih banyak ilmunya. Ini pertama kali ikut bimbel setelah beberapa kali ikut CPNS dan nggak lolos rankingan. Semoga saya lolos dapat NIB tahun ini. Mantap. Selamat Kak.
Jos, kemudian ada juga Assalamualaikum Kak Faiz, terima kasih TO-nya. Soalnya mirip banget, tapi nilai saya memang tidak banyak, sekitar 375. Tapi saya turut terima kasih sebesar-besarnya. Menurut saya soal-soal dari Kak Faiz benar-benar hot sesuai dengan SKD saya tadi. Sama-sama Kak, kami juga bangga menjadi bagian dari kesuksesan teman-teman. Semua kelas online maupun terat ada di kolom deskripsi, cek aja teman-teman. Semangat semuanya, lanjut! Keberagaman dicirikan oleh perbedaan, sedangkan kesatuan dicirikan oleh persamaan. Hubungan antara perbedaan dan persamaan saling menegasi, meniadakan, sekaligus mengafirmasi atau menguatkan. Pada satu sisi, berbeda berarti tidak sama dan sama berarti tidak berbeda. Tapi pada sisi lain, adanya perbedaan justru meneguhkan adanya persamaan. Perbedaan ada karena adanya persamaan, begitu pula persamaan dikatakan ada karena adanya perbedaan. Melalui hubungan yang demikian, maka sebenarnya upaya yang menyatukan perbedaan dan persamaan tidaklah mudah. Keduanya akan selalu berada dalam ketegangan terus-menerus. Berdasarkan narasi tersebut, upaya yang paling tepat buat kita ya untuk menyatukan perbedaan dan persamaan adalah, silakan teman-teman. Yang A, menjadikan perbedaan sebagai sumber kekayaan dan kekuatan bangsa. B, mengabaikan perbedaan dan hanya fokus pada persamaan. C, menyamakan semua perbedaan agar tercipta kesatuan. D, mencari titik temu. Atau E, menjadikan perbedaan sebagai ancaman yang harus disingkirkan. Kira-kira jawabannya mana ya teman-teman ya? Oke, ini cukup mudah sebenarnya kalau kita tahu triknya, yaitu upaya yang paling tepat untuk menyatukan perbedaan. Nah, di sini ada beberapa pilihan yang menggocek kita, yaitu menyamakan semua perbedaan. Tampaknya cukup sulit untuk menyamakan sebuah perbedaan teman-teman ya. Kemudian mengabaikan perbedaan juga nggak mungkin ya, gitu. Menjadikan perbedaan sebagai sumber kekayaan dan kekuatan bangsa, oke, gitu ya. Nah, tapi yang menjadi hal penting adalah upaya yang paling tepat untuk menyatukan perbedaan dan persamaan. Jadi bukan cuman perbedaan. Maka teman-teman hati-hati tergocek. Bagaimana cara menyatukan? Yaitu mencari titik temu antara perbedaan dan persamaan itu sendiri. Supaya dapat titik temu sehingga kita bisa dapat solusi bersama-sama. Itu merupakan solusi untuk kita menciptakan atau memberikan persatuan ya. Jadi cara yang paling efektif, yang paling tepat untuk menyatukan perbedaan dan persamaan adalah kita berusaha untuk mencari titik temu antara perbedaan dan persamaan itu sendiri. Nah, maka jawaban yang paling tepat adalah yang D gitu. Hot banget nih soalnya, ini mantep sih. Aku yakin kalau teman-teman sering latihan soal kayak gini, mantep sih. Aku akan berusaha untuk membahas soal-soal HOTS. Aku akan terus cari FR-FR yang kemarin sudah datang ke aku, udah aku kumpulkan semuanya banyak banget. Pokoknya aku akan usahakan buat bahas ke teman-teman HOTS semuanya. Nanti kalau ada soal kurang HOTS ya teman-teman boleh komen, nanti kita ganti, kita usahakan buat memberikan atau menampilkan soal-soal HOTS yang akan kita bahas buat teman-teman pejuang CPNS tahun ini. Semoga kami menjadi bagian ya dari suksesnya teman-teman. Makasih dukungannya, makanya udah subscribe, like, dan share. Semoga berkah buat kita semuanya. Semangat selalu! Lanjut, keberagaman menunjuk pada realitas sosiokultural masyarakat Indonesia yang terdiri dari aneka macam suku, ras, agama, bahasa, budaya, dan lain-lain. Realitas itu tidak dapat ditolak atau diingkari karena merupakan anugerah Tuhan. Ia hanya bisa diterima, diakui, serta disyukuri sebagai suatu pemberian berkah given. Siapapun tak akan bisa lari dari kenyataan tersebut. Ia merupakan sunatullah, keniscayaan yang berlaku bagi semua makhluk hidup di bumi. Berdasarkan narasi tersebut, pernyataan yang paling sesuai tentang keragaman adalah, monggo teman-teman boleh komen, silahkan. Oke. Ya, betul banget nih, kakak yang pakai baju putih ada di situ semuanya. Yang lagi nonton Al Faiz, yo, Ciro lupa jawabannya yang oke. Nah, berarti di sini terkait keragaman. Keragaman itu merupakan anugerah yang tentunya harus kita syukuri ya, karena ia hanya bisa diterima, diakui, serta disyukuri sebagai suatu pemberian, suatu keberkahan given gitu ya. Nah, maka keragaman dari soal ini, yang A, keragaman adalah suatu yang statis dan tidak berubah, ini jelas salah, tidak sesuai dengan narasi yang ada di soal. Keragaman adalah sesuatu yang dapat ditolak dan diingkari. Enggak, harusnya keragaman itu sesuatu yang anugerah dari Tuhan. Tentunya ketika dianugerah maka kita wajib mensyukurinya. Maka yang C, keberagaman adalah suatu yang harus diterima dan disyukuri. Jawabannya yang C. Mantap soal-soal TWK. Seru, bahasnya juga menyenangkan. Apalagi nanti kita bahas di kelas juga. Kita usahakan soal-soal kita update teman-teman ya.
Nih buat pertemuan pertama ya, pecahan presentasi juga udah aku update juga teman-teman. Monggo saksikan kelas online pertama. Ya teman-teman langsung join di kelas kita tunggu semuanya di kelas online. Lanjut. Oh ya, selain kelas online atau tryout, aku juga menyediakan buku yang kemarin menjadi buku terlaris nomor 1 di Indonesia teman-teman, untuk buku persiapan CPNS. Monggo, bukunya kayak gini ya, ada di kolom deskripsi. Buktikan, lihat testimoninya teman-teman, bukunya sangat update dengan soal-soal yang hot banget buat teman-teman persiapan CPNS tahun ini. Cek semuanya, jangan sampai kehabisan. Lanjut, pada suatu hari seorang siswa bernama Andi sedang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler bela negara di sekolahnya. Kegiatan tersebut meliputi latihan fisik seperti lari, push up, sit up, and pull up. Andi berhasil menyelesaikan semua latihan fisik tersebut dengan baik. Berdasarkan narasi tersebut, pernyataan yang tepat tentang kemampuan awal bela negara Andi secara fisik adalah: Andi memiliki kemampuan awal bela negara secara fisik yang tinggi, yang B itu sedang, yang C itu rendah, yang D itu yang tidak dapat diukur, yang E itu yang tidak dapat diukur karena hanya berdasarkan hasil latihan fisik yang bersifat keterampilan. Menurut teman-teman pejuang CPNS tahun ini, kira-kira jawabannya apa ya untuk soal nomor 5 ini? Boleh silakan. Oke, silakan teman-teman, monggo. Terus oke, udah pas nih. Oke, pas. Oke, silakan. Yuk. Nah, di sini kata kuncinya apa? Kegiatan tersebut meliputi latihan fisik seperti lari, push up, sit up, pull up. Andi berhasil menyelesaikan semua latihan itu dengan baik. Berarti kemampuan awal bela negara yang ia tunjukkan secara fisik adalah kemampuan bela negara yang tinggi, karena dapat menyelesaikan semua latihan fisik dengan baik. Jawabannya nomor 5 yang A. Yuk, bisa pejuang CPNS tahun ini. Kami yakin teman-teman harusnya lebih maksimal, karena di November 2023 kemarin sudah sempat mencicipi juga CPNS. Semoga makin maksimal, makin selektif juga dengan belajarnya. Semoga lebih mantap persiapan kemarin. Kekurangan kemarin boleh di komen. Yuk semuanya boleh ramean komen di kolom komentar, kira-kira soal-soal apa yang harus aku bahas buat ngebantu teman-teman biar sukses tahun ini. Semangat ya, makasih like dan subscribe-nya, semoga berkah selalu. Lanjut. Seorang pejabat tinggi pemerintah yang memiliki akses ke dana besar untuk program kesejahteraan rakyat ditemukan telah menggunakan sebagian dari dana tersebut untuk kepentingan pribadinya sendiri. Pejabat ini telah lama dihormati dan dianggap sebagai teladan integritas dalam pemerintahan. Bagaimana masyarakat seharusnya merespon tindakan pejabat ini untuk menjaga integritas dan keberadaan bangsanya? Oke, teman-teman, soal ini hot. Buktikan kalau kalian sudah siap di tes CPNS tahun 2024 ini.